Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama Ibu Aryani, Ibu mengajar bidang studi Tindas Menkes yang diberikan tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit sejarah terbentuknya organisasi OSIS tersebut. OSIS itu adalah suatu organisasi sekolah yang berada di tingkat sekolah menengah pertama atau MTS atau MA yang berada di tingkat aliyah atau SMA. Nah, dari seluruh Indonesia, OSIS itu berawal dari suatu organisasi yang berada di luar lingkungan sekolah yang beraneka ragam, sehingga dari pemerintah terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat suatu wadah yang disebut dengan organisasi siswa intrasekolah karena akan menyamakan daripada persepsi organisasi tersebut. Kalau di luar otomatis ada beberapa organisasi dari seluruh Indonesia yang beraneka ragam sehingga dibentuklah suatu organisasi OSIS yang berada di seluruh Indonesia. Nah, OSIS itu apa? OSIS itu adalah seluruh pelajar yang ada di sekolah tersebut adalah anggota OSIS. Nah, tetapi nantinya OSIS itu akan ada pengurusnya. Nah, pengurus itu adalah dari anggota OSIS itu yang terpilih sebagai pengurus OSIS itu sendiri di sekolah masing-masing. Nah, kemudian ada tujuan pokok dari OSIS itu ada beberapa. Yang pertama ada menghimpun ide, kemudian menghimpun bakat, kemudian kreativitas ya, kemudian minat siswa yang dilakukan dalam lingkungan sekolah yang bersifat positif. Nah, nanti akan lebih jelasnya nanti di OSIS itu ada bidang 1 sampai dengan bidang 10. Nah, nanti akan dijelaskan oleh pengurus OSIS itu sendiri bidang 1 itu apa saja sampai dengan bidang 10. Nah, nanti bagi anak-anak semua yang ingin masuk menjadi pengurus OSIS, nanti ada syarat-syarat dan ketentuannya. Silahkan mau tahu tentang OSIS itu sendiri, silahkan bergabung dengan kami di OSIS. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selama di rumah saja, kami tetap produktif dalam melaksanakan beberapa program kerja yang kami laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang artinya, keunggulan dari OSIS MAN 1 Sukabumi bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun untuk melaksanakan program kerja.
karena kami memiliki tekad untuk bisa memberikan sebuah pengalaman, kesenangan, dan beberapa hal positif lainnya, agar anggota dan pengurus OSIS bisa termotivasi dengan adanya berbagai kegiatan yang kami laksanakan. Selain itu, untuk keberhasilan sebuah kegiatan tidak terlepas dari antusias siswa dan siswi MAN 1 Sukabumi dan kerja keras dari pengurus OSIS. Itu pun menjadi sebuah keunggulan, karena walaupun di rumah saja dan pembelajaran dialihkan menjadi daring, tidak menyurutkan semangat para siswa dan siswi MAN 1 Sukabumi untuk terus berkarya. Di balik semua itu, pengurus OSIS telah berhasil dalam mencetak generasi unggul di berbagai bidang melalui kegiatan yang kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, peserta Matsama 2021 MAN 1 Sukabumi. Gimana nih matsamanya? Tetap semangat kan? Walaupun ini adalah matsama virtual, semoga tidak mengurangi semangat adik-adik ya. Karena matsama virtual ini mempunyai kesan dan pengalaman tersendiri yang tidak kalah serunya. Oh iya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dila Aina Almardia. Di sini saya sebagai Purna OSIS periode 2018-2019 sebagai sekretaris 1 dan menjadi ketua umum OSIS pada periode 2019-2020. Berbicara tentang OSIS, tentu itu adalah satu hal yang akan selalu saya rindukan bersama Purna OSIS lainnya. Mengapa begitu? Karena jika adik-adik di sini bertanya, apa sih suka duka di OSIS MAN 1 Sukabumi? Tentu banyak ya. Dukanya banyak, sukanya juga tidak kalah banyak. Suatu kebanggaan bagi saya bisa pernah bergabung di keluarga besar OSIS MAN 1 Sukabumi. Karena disinilah saya mendapatkan pelajaran dan pengalaman yang luar biasa yang tidak bisa saya dapatkan di dalam kelas. Apa itu? Yap, berorganisasi. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dan bahkan saya rasakan sampai saat ini. Yang pertama, tentu pengalaman. Senang sekali saya bisa bergabung, terjun langsung menjadi panitia di kegiatan-kegiatan besar yang ada di MAN 1 Sukabumi. Yang kedua, menambah pertemanan, baik itu di OSIS itu sendiri, atau di ekskul lain, atau bahkan di luar sekolah. Kemudian yang ketiga, di OSIS saya belajar public speaking, bagaimana saya berani berbicara di hadapan umum, hingga saat ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian selanjutnya saya bisa memanage waktu dan mendisiplinkan diri dengan sebaik-baiknya. Manfaat selanjutnya yakni bisa memecahkan suatu masalah, dan masih banyak lagi manfaat yang saya dapatkan selama di OSIS MAN 1 Sukabumi. Yang saya rasakan selama di OSIS MAN 1 Sukabumi tentunya menyenangkan, seru, walaupun ada titik capeknya, titik lelahnya, tapi yang saya rasakan lebih banyak dan lebih sering menyenangkannya. Dan jangan sampai ada di pikiran adik-adik semua seperti ini, saya ingin masuk OSIS tapi saya takut prestasi saya di kelas menurun. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Karena apa? Banyak kok Purna OSIS atau bahkan kakak-kakak OSIS yang sekarang masih aktif di OSIS MAN 1 Sukabumi. Mereka bisa menjalankan tugas organisasi oke, dan tugas di kelas juga oke. Mereka berprestasi di kelasnya. Jadi jangan sampai ada pikiran seperti itu. Karena di OSIS itu dilatih untuk memanage waktu, mana waktu untuk mengerjakan tugas di kelas, mana juga untuk waktu mengerjakan tugas organisasi. Dan untuk adik-adik yang ingin bergabung bersama keluarga besar OSIS MAN 1 Sukabumi, yuk gabung, karena banyak sekali manfaat yang adik-adik dapatkan selama di OSIS MAN 1 Sukabumi. Saya mendapatkan pengalaman, manfaat yang sangat-sangat banyak, juga mendapatkan ilmu yang tidak bisa adik-adik dapatkan di dalam kelas.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa bergabung di OSIS MAN 1 Sukabumi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sabila Puspitaningrum. Saya purna OSIS angkatan 2019-2020. Saya menjabat sebagai ketua 2 OSIS dan sekarang saya seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Bali. Saya akan menceritakan pengalaman saya terlebih dahulu. Pengalaman saya yang dapat saya rasakan ketika menjadi pengurus OSIS, yaitu saya banyak sekali mendapatkan teman, entah itu dari luar kelas, luar sekolah, luar daerah bahkan, dan itu kalian akan dapatkan. Lalu, ini pengalaman berorganisasi saya yang tidak dapat dilupakan karena ini momen paling berharga. Jadi kita mempunyai sebuah kegiatan yaitu studi banding, dan waktu itu kita melakukan studi banding dengan OSIS MAN 2 Kota Bogor. Di sana kita saling bertukar pikiran, saling bertukar cerita, saling bertukar program kerja, dan itu sangat bermanfaat dan bisa menjadi tolak ukur program kerja kita ini seperti apa sih, gitu, sebanding enggak. Nah, kalau benefitnya sih banyak sekali. Saya tidak bisa menjelaskan satu-satu, dan kalian bisa rasakan ketika kalian menjadi pengurus OSIS. Yang pertama itu benefitnya kalian akan bisa mengatur waktu, itu of course kalian akan merasakan. Yang kedua, kalian bisa belajar bertanggung jawab. Selanjutnya kalian akan dilatih bagaimana cara berpublic speaking yang baik dan benar. Lalu manfaatnya kalian bisa mengisi waktu luang kalian dengan kegiatan yang positif. Contohnya di OSIS MAN 1 Sukabumi ini banyak sekali kegiatan ya. Nah, di sana itu kegiatannya menurut saya itu seru sekali. Contohnya seperti pensi 17 Agustus dan Hari Guru, banyak pokoknya. Manfaatnya pada kegiatan itu kita saling mengeluarkan isi pikiran kita dan dengan tujuan itu sukses di kegiatan tersebut. Lalu manfaatnya yang lain, dikenal dengan guru, dan dikenal guru pun itu dengan nama baik ya. Lalu yang terakhir, kalian bisa mendapatkan pahala juga dengan mengikuti bakti amal sosial. Sekian dari saya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan benefit yang saya rasakan di OSIS. Kalau mau kalian rasakan benefit yang tadi saya jelaskan, boleh gabung di OSIS MAN 1 Sukabumi. Terima kasih.